a slab. I need to drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Khatib dari kelompok 8 yang akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Pada poin A, masa keemasan dinasti Muawiyah I. Semenjak berkuasa, Muawiyah mulai mengubah koalisi kesukuan Arab menjadi sebuah sentralisasi monarkis. Ia memperkuat barisan militer dan memperluas kekuasaan administratif negara, serta merancang alasan-alasan moral yang baru demi kesetiaannya terhadap khalifah. Semenjak dinasti Muawiyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dijapainya. Di antaranya, pertama, ekspansi, yakni perluasan wilayah secara besar-besaran. Kedua, Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Yang ketiga, dia mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dan peralatannya yang lengkap di sepanjang jalan. Yang keempat, dia membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Yang kelima, perkembangan di bidang keilmuan, di antaranya ilmu bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi dan tarikh, ilmu seni dan budaya, dan lain sebagainya. Pada poin B, membahas tentang runtuhnya dinasti Muawiyah I. Di antara faktor-faktornya ialah yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Di antaranya kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan para khalifah Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin sengit antara etnis suku Arabiah Utara dengan suku Arabiah Selatan. Yang keempat, sangat kurangnya perhatian khalifah Bani Umayyah terhadap perkembangan agama, sehingga pemuka agama banyak yang kecewa. Yang kelima, sikap hidup yang bermewah-mewahan di kalangan anggota keluarga khalifah, sehingga yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban yang berat dalam kenegaraan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, di mana saya akan mempresentasikan tentang berdirinya Daulah Umayyah II. Dengan berdirinya Daulah Umayyah II, maka sistem politik pemerintahan berubah. Pemerintahan tidak lagi secara musyawarah, melainkan dengan secara turun-temurun. Jadi seorang khalifah tidak lagi harus memimpin agama sebagaimana khalifah sebelumnya. Urusan agama diserahkan kepada agama, dan ulama hanya dilibatkan dalam pemerintahan jika dipandang perlu oleh khalifah. Peradaban Islam pada Umayyah II ini di Andalusia menghasilkan beberapa struktur politik dan kepemerintahan, yaitu politik dan pemerintahan, masa wali, keamiran, dan masa khalifah. Masa wali, pada masa ini Spanyol berada di bawah
pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai dengan sempurna. Gangguan-gangguan masih sering terjadi, baik datang dari dalam maupun dari luar. Gangguan-gangguan ini antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan terhadap khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa merekalah yang berhak menguasai daerah Spanyol ini. Oleh karena itu terjadi 20 kali pergantian wali gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaannya sering terjadi perang saudara. Hal ini ada hubungannya dengan perbedaan etnis, terutama antara barbar asal Afrika Utara dan Arab. Di dalam etnis Arab sendiri, terdapat dua golongan yang terus-menerus bersaing, yaitu suku Qaishi atau Arab Utara dan Arab Yunani, yaitu Arab Selatan. Pada pertengahan, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahidan. Gangguan politik yang paling serius pada masa ini datang dari umat Islam sendiri. Golongan memberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Di samping itu, sejumlah orang yang tak puas membangkitkan revolusi. Yang terpenting di antaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya yang berpusat di pergunungan dekat Malaga. Sementara itu, perselisihan antara orang-orang barbar dan orang-orang Arab masih sering terjadi. Namun ada yang berpendapat pada masa ini dibagi menjadi dua, yaitu masa keamiran dan masa khalifah, di mana masa keamiran itu terjadi pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi, dan masa khalifah terjadi pada tahun 912 Masehi sampai 1300 Masehi. Sampai 1013 Masehi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadiansa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang runtuhnya Daulah Umayyah kedua. Langsung saja saya jelaskan. Saat Umar berkuasa dengan kebijakan yang lunak dan bersahabat baik dan Khawarij maupun Syiah, tidak ada yang memusuhinya karena kesolehan dan keadilan yang diterapkan Umar. Kelonggaran bijakan politik Umar ini dimanfaatkan oleh Bani Abbas. Mereka mudah berkomunikasi sesama anggota gerakan Abbasiyah maupun dengan Syiah dan Khawarij yang sejak kelahiran Umayyah tidak pernah mengakui sebagai khalifah atau kekuatan politik yang sah dan islami. Pada saat Umar wafat, mereka segera melancarkan permusuhan dengan dinasti Umayyah. Telah disebutkan bahwa saat Gubernur Khurasan Nasr bin Syar semasa Marwah kedua yang memperbarui ekonomi dengan tujuan untuk membendung gerakan anti Umayyah dengan cara menerapkan khawarij bagi semua rakyat dengan ukuran yang sama, yaitu baik Muslim, Arab, Mawali ataupun non-Muslim. Mereka harus bayar pajak bumi yang sama, yaitu 50%. Walaupun kebijakan itu baik,
namun waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Akhirnya gerakan Abbasiyah bersama-sama kelompok aliran-aliran yang lain bahu-membahu melawan tentara Umayyah di tepi sungai Dazab pada tahun 749 Masehi. Khalifah Marwah kalah perang dan lari ke Syam terus ke Palestina, dan ia ditangkap di Mesir dan dibunuh di tahun 750 Masehi. Setelah itu, meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lebih lama dikarenakan kelemahan-kelemahan internal yang semakin kuatnya tekanan dan pihak luar. Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawa kepada kehancuran, yaitu antara lain, yang pertama adalah sistem pergantian khalifah yang melalui garis keturunan. Yang menjadi masalah di sini adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menentukan aspek sinonitas atau pengaturnya tidak jelas. Jelasan sistem pergantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang selanjutnya yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dan berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, bertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arab Selatan yaitu Bani Khaib yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Perselisihan ini menyebabkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan timur lamanya merasa tidak puas karena status mewali atau menggambarkan suatu inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperhatikan pada masa Bani Umayyah. Yang selanjutnya adalah lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, sebagian besar golongan awam kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Selanjutnya adalah penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dan Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikalas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Jadi dari beberapa penyebab tersebut muncul dan memupuk menjadi satu sehingga akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Umayyah, disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dari Bani Umayyah yang dijumpainya. Demikianlah dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kealifahan sudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwah bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Mungkin yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.